Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Mei 2023 ini Hari Pendidikan Nasional bertemakan bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Sebetulnya tema ini bagus karena kembali mengingatkan kepada konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro. Hanya kalau kemudian menyemarakkan tanpa menelisik lebih jauh, sesungguhnya Merdeka Belajar yang seperti apa yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro, karena menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Hari Pendidikan Nasional ini kita mereview kembali. Kita mengembalikan konsep belajar adalah proses belajar mengajar, mendidik itu adalah proses memanusiakan manusia. Sehingga mereka menjadi merdeka sebagai manusia. Nah, bagaimana ini Ki Hajar Dewantoro membangun filosofi ini? Tentu yang pertama membenahi gurunya. Guru itu di situ sebagai pemimpin, dan pemimpin bagi Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarsa surung tulodo. Ketika di depan dia menjadi teladan. Ing madya mangun karso. Ketika di tengah dia memberikan semangat atau ide-ide mendukung. Tuturi handayani. Ketika di belakang memberikan motivasi. Dan sistem pendidikan ini tidak hanya diberikan kepada satu sumber saja, satu pusat saja. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu ada di keluarga, ada di sekolah, ada di masyarakat. Sehingga tidak bisa kemudian hanya sekolah saja, tidak bisa. Atau diserahkan kepada keluarga saja seperti kemarin ketika COVID, tidak bisa. Harus ada juga unsur lain, yakni masyarakat. Tripusat pendidikan ini harus benar-benar digarap semuanya dalam sistem pendidikan kita. Kemudian metodologi, nanti ada kurikulum seperti apapun, orientasinya tetap sebagai among. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, among itu ngemong. Metodologi bagaimana guru mendidik dengan cara menjaga, membina, dan mengajari anak dengan kasih sayang. Dan terakhir, bahwa merdeka belajar, atau tepatnya sekarang ini bukan merdeka belajar, belajar merdeka. Bagaimana siswa atau anak didik atau peserta didik itu menjadi belajar tentang menikmati kemerdekaannya. Yang pertama, asas kemerdekaan ini harus dijaga. Nggak boleh ada intervensi macam-macam. Kalau ada cerita perguruan tinggi masih ada intervensi pemerintah pusat dan sebagainya, tanda bahwa sampai di perguruan tinggi saja masih belum ada kemerdekaan. Yang kedua, menjaga kodrat alam. Jadi azas kodrat alam, natural, semuanya tidak dibuat-buat. Jadi tidak imitasi, tapi asli. Kemudian yang ketiga, semua yang kita lakukan itu adalah proses pembudayaan. Sehingga aspek kebudayaan nggak bisa jauh dari pendidikan. Yang keempat, aspek kebangsaan. Kenapa negara ini dibentuk? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pendidikan ini harus nggak boleh jauh dari kebangsaan, identitas diri, dan terakhir memanusiakan manusia. Maka asas kemanusiaan harus ditegakkan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.